Ngotot bilang Brigadir J lakukan pelecehan. Komnas HAM langsung kena omel. Kalian sudah jadi kaki tangan Putri Chandrawati. Terkait apa yang disampaikan oleh pada Komnas HAM ini sangat membingungkan dan juga jelas merugikan daripada daripada klien kami yang sudah meninggal. Karena dalam posisi ini seolah-olah Komnas HAM ini sudah seperti penyidik yang menyimpulkan sesuatu hal. Bahkan tim sus sendiri tidak ada menyimpulkan apapun. Nah, kami berpatokan bahwa perkara dugaan pelecehan ini tidak pernah ada dan sudah di SP3-kan. Kami juga mendapat surat terkait SP3 tersebut. Jadi sangat bingung dan kaget ketika Komnas HAM ini menyimpulkan hal-hal yang berbau asusila. Karena kalau kita ketahui prosesi daripada dugaan asusila ini kan sifatnya sangat tertutup. Ini sesuatu yang biasa dalam proses hukum ya. Tapi penemuan apa yang ditemukan oleh Komnas HAM ini harus ditindaklanjuti. Tidak boleh dibiarkan. Karena ini yang sangat menentukan dalam proses hukum juga nantinya di persidangan. Rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas itu adalah Komnas HAM. Komnas HAM itu adalah bukan fungsi daripada Komnas HAM. Setahu saya Komnas HAM itu fungsinya adalah mengawasi bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia. Sehingga kalau dia itu mencurigai ada suatu pelanggaran HAM, dia pasti akan meneliti itu, melihat. Tapi begitu sudah tahu bahwa kenyataan terjadi adalah pidana biasa, tidak ada pelanggaran HAM ya gitu. Apalagi HAM berat, ya sudah dia selesai gitu aja. Tapi kan dia kan selama ini ya nggak salah sih. Ingin mencari kesempatan untuk meningkatkan citranya ya, kepercayaan masyarakat pada dia aktif itu. Saya pertama kali menghargai itu, tapi kemudian rupanya kebablasan nih. Dia lebih berperan sebagai detektif swasta. Nah makanya tuh kemarin kan dia menyimpulkan yang rekomendasi yang ketiga tadi tuh. Patut diduga kuat terjadi suatu pelecehan atau apa tadi. Padahal apa yang dikumpulkan dari dia kan cuma dari saksi-saksi. Dia tidak didukung, dia tidak didukung dengan data yang lain. Kesimpulan itu hanya bisa dilaksanakan oleh hakim menurut saya. Itu jadi kan seakan-akan di luar fungsinya dia. Pegiat media sosial John Sitorus melontarkan kritik pedas kepada Komnas HAM yang tetap ngotot mengatakan mendiang Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati. Menurut John Sitorus, dengan pernyataan tersebut jelas lembaga independen ini sudah menjadi kaki tangan keluarga Ferdy Sambo yang berjuang mati-matian memberi pembelaan. John Sitorus mengatakan saat kasus pembunuhan Brigadir J ini mengemuka sejak 2 bulan lalu, Komnas HAM kerap tampil paling depan mengupayakan perlindungan bagi keluarga Ferdy Sambo. Padahal sudah jelas Ferdy Sambo dan istrinya terlibat dalam aksi keji itu. Sejak kasus Brigadir J mencuat, Komnas HAM seakan-akan jadi kaki tangan Putri Chandrawati. Mulai dari perlindungan PC, menutupi dokumen di depan media, hingga menghidupkan kembali pelecehan yang digugurkan sendiri oleh Polri. Ada apa dengan Komnas HAM? Mengapa begitu ngototnya membela PC? Kata John Sitorus dalam sebuah cuitan di akun Twitternya @miduk17. Mirisnya lagi, lanjut John Sitorus, Komnas HAM seolah-olah menutup mata bagi keluarga korban yang di awal-awal kasus ini mencuat kerap diintimidasi. Mulai dari larangan membuka peti jenazah Brigadir J hingga akhirnya aksi peretasan terhadap alat komunikasi semua anggota keluarga Brigadir J. Kata John Sitorus, apabila Komnas HAM memang benar memperjuangkan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka mereka seharusnya peduli pada keluarga Brigadir J, bukan sebaliknya berdiri membela para pelaku kejahatan. Komnas HAM tak pernah sebegitu konsen dengan keluarga Brigadir J. Sejak awal komunikasi mereka dihack, dilarang melihat mayat, hingga dilarang dokumentasi dan sebar di medsos. Itu saja sudah bisa sebagai dasar pelanggaran HAM, di mana hak keluarga Brigadir J ini dilarang oleh aparat tuturnya. Adapun kasus pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir J ini memang menuai pro kontra. Kasus ini disebut-sebut sebagai motif dibalik pembunuhan Brigadir J yang diataki Ferdy Sambo. Mulanya kasus ini dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, sebab Putri Chandrawati mengklaim dilecehkan di rumah dinas mereka di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Namun laporan itu kemudian dihentikan penyidikannya oleh pihak berwajib karena memang tidak terbukti. Putri lantas mengubah keterangannya. Dia menyebut aksi pelecehan seksual itu sebenarnya terjadi ketika mereka masih di Magelang. Itu terjadi pada 7 Juni 2022 atau sehari sebelum Brigadir J dibunuh. Dalam laporan penyelidikannya yang diserahkan ke Mabes Polri Kamis 1 September kemarin, Komnas HAM mengatakan pelecehan seksual itu diduga benar terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juni atau sehari sebelum Brigadir J dibunuh. Untuk itu mereka meminta polisi untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Setelah analisa faktual konstruksi peristiwa disampaikan,
terkait peristiwa kematian Brigadir J extrajudicial killing. Ada dugaan kekerasan seksual di Magelang menjadi latar belakang. Terkait dengan perencanaan pembunuhan, ujar Komisioner